Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh jiwa dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, hari-hari ini kita melihat apa yang terjadi di Timur Tengah, khususnya yang sedang lagi bergejolak, saudara ya. Saya ingin menyampaikan kepada saudara ya, dari versi iman Kristen apa yang akan terjadi khususnya negara Iran, saudara. Pada zaman perjanjian lama itu adalah bangsa Persia, ya. Lalu pada awalnya saya melihat saudara Persia itu menganut dualisme, ya, keyakinan dualisme, menganut kebaikan dan tidak ada kebencian di dalamnya. Tapi kenapa tiba-tiba seperti kita melihat kondisi yang terjadi di sana sekarang ya, pada abad ke-10 ya, itu dikuasai oleh agama Islam ya, masuk di Iran saudara, sehingga sampai saat ini yang berkembang di sana ya agama yang kita lihat sekarang. Nah, di dalam perjanjian lama ditulis lebih dari 2600 tahun yang lalu, Yeremia dan Yeskiel bernubuat tentang nasib Iran dan pertikaian spiritual yang sekarang sedang terjadi, ya. Nah, kalau kita lihat saudara ya, seperti ini ya. Jadi sekali lagi pada zaman dulu Iran adalah Persia. Nah, saudara, dalam Yeremia 49:35 beginilah Yahweh Sebaot berfirman, lihat aku akan mematahkan busur Elam, pangkal kekuatan mereka, ya. Nah, ini yang sangat menyakitkan menurut saya. Iran adalah salah satu negeri yang dinubuatkan kitab suci akan memainkan peran penting dalam hari-hari terakhir, ya, menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam rang P, ya, rang P itu saya samarkan saudara ya, PRANG. Dalam rang P, Gog dan Magog, ya, Iran atau Persia akan bersekutu dengan Ros, ya. Siapa itu Ros? Ya, Rus, ya. Dan Turki, Bet Togarmah, ya. Mereka akan bersatu melakukan, ya, mengirimkan kembang api ke bangsa pilihan saudara ya, saudara ngerti sendirilah ya. Dalam rang P besar di akhir zaman. Ya. Jadi saudara-saudaraku, kita akan masuk di dalam rang P, ya, dunia ketiga, ya. Sekali lagi saya samarkan PRAN itu rang P supaya lebih ini ya. Jadi kita akan masuk dalam rang P dunia ketiga. Ini akan pasti terjadi. Karena di dalam Matius ketika Tuhan Yesus juga menjawab pertanyaan murid-muridnya, ya, maka itu akan terjadi rang P di mana-mana, dan kita sudah lihat. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan masuk di dalam era ini, saudara. Ya. Ini dituliskan dari kitab Nabi Yeskiel dalam Yeskiel 38-39. Namun ada nubuatan lain tentang Iran yang mungkin mendahului skenario rang P, Gog dan Magog. Dalam Yeremia 49 ayat 34-39 kita diberitahu bahwa Elam akan ada di bawah penghakiman Elohim karena bersekongkol untuk melancarkan ya, kiriman gitu ya, terhadap bangsa pilihan pada hari-hari terakhir. Jadi Elam juga akan dibawa penghakiman Elohim. Saudara, Alkitab berkata bahwa siapa yang mengutuk bangsa itu akan menanggung akibatnya. Itu sebabnya saudara, kalau kita lihat bangsa pilihan itu Tuhan menaruh di muka bumi ini untuk
menyatakan keadilan. Bayangkan saudara kalau tidak ada bangsa itu. Kemudian ada orang-orang penuh kebencian, ya. Iya kan? Dia melakukan apa saja demi ya aga, saudara, aga MA. IRAN modern terdiri dari elam kuno, dari kata olam artinya kuno. Elam mencakup 1/10 wilayah IRAN dan Persia. Nubuat tentang IRAN ini belum digenapi, tetapi tampaknya sejalan dengan aspirasi Nuk El Lir IRAN saat ini. Mari kita lihat nubuatan Yeremia 49 ayat 35 sampai 39. Beginilah Yahweh Sebaot berfirman, lihat aku akan mematahkan busur elam, pangkal kekuatan mereka. Ya, Yeremia menubuatkan bahwa elam akan dihajar di tempat paling penting dari kekuatannya. Hari ini kita bisa menyimpulkan akan terjadinya serongoin terhadap program Nuk IRAN yang sedang berkembang. Salah satu target Nuk IRAN yang paling strategis dan rentan adalah reaktor nuklir Bushehr yang terletak di jantung elam kuno. Ya. Nah, kalau kita lihat di bagian peta saudara, itu di bagian kalau kita lihat dari peta itu di bagian kiri, ya. Itu wilayah elam. Yeremia juga menubuatkan bahwa Iran akan menanggung penderitaan, ya, karena busur yang patah. Ketika busur Anda patah, Anda tidak dapat menempatkan anak-anak panah dari tabung panah Anda, atau dalam pemahaman modern mengeluarkan ya, RUD, rudil-rudil gitu ya, rudil-rudil dari silo. Ya, ini mungkin menyeratkan bahwa Garda Pengawal Revolusi IRAN tidak akan dapat meluncurkan sejumlah rudil-rudil, ya, anak-anak panah. Kalau bahasa Alkitab saudara, anak panah, ya. Nah, ini tidak akan terjadi. Dalam Yeremia 49:36, dan aku akan memberikan atas elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka ke segala arah mata angin itu. Dan tidak akan ada bangsa yang tidak akan masuk di sana, tempat elam terserak. Jadi akan banyak pengungsi dari sana, saudara. Kenapa? Alkitab berkata, ya, aku akan memberikan atas elam angin dari keempat penjuru langit. 4 penjuru langit, ya. Apakah akan ada badai? Apakah ada gempa bumi, saudara? Bisa saja itu terjadi. Tetapi intinya Alkitab berkata bahwa IRAN, elam, akan mengalami kengerian, saudara, ya. Mungkin di lain waktu saya akan sambung bagi saudara-saudara. Tetapi minimal ada gambaran akan apa yang akan terjadi, ya. Sekalipun kita melihat pemimpin-pemimpin, para petinggi-petinggi, ya, yang pro dengan IRAN atau elam, itu hanya di dalam hati, saudara. Karena kebenaran yang sejati, Alkitab berkata, bangsa pilihan akan tetap dipelihara Tuhan. Dan kita lihat, ya, dengan jalan, ya, dari Yeremia, saudara, dikatakan bahwa aku akan mematahkan busur-busur. Artinya tidak akan tembus kemana? Ke bangsa pilihan. Karena Tuhan membela bangsa pilihan. Ya. Itu kebenarannya. Dan nubuatan ini pasti akan digenapi. Ya. Dan saya ingin berkata kepada siapapun saudara yang melihat video ini, jangan pernah ikut, ya, untuk mengutoek, ya, TUK bangsa perjanjian. Kita doakan saja, ya. Juga bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya elam, saudara, yang sekarang masuk dalam juga wilayah IRAN, kita doakan semuanya supaya mereka mendapat anugerah. Dan pada akhirnya, saudara, bangsa ini pun akan dipulihkan, ya. Menjelang akhir zaman, semua ini akan terjadi, ya. Apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab itu akan terjadi karena kita akan melihat kebenaran yang sejati. Silakan saudara share video ini untuk menolong dan memberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita yang lain, ya. Minimal kita tahu bahwa
apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius, dalam perjanjian baru, itu sudah digenapi. Kita akan mendengar deru, saudara, deru PP di mana-mana. PP ya, saudara ya. Gempa bumi di mana-mana. Dan bisa saja itu terjadi pada Elam sesuai dengan Alkitab. Ya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.